ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya nggak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya, patwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Lintu kan mengatasnamakan istana. Iya. Nggak apa itu, siapa itu? Nggak setuju dia. KWK itu dikembalikan. Ramai itu. Iya. Kan masih ada di... Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, nggak usah itu ini. Siapa yang mewakili rakyat? Macam-macam gitu. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Iya. Sepengetahuan saya. Sehingga saya, Pak Ngabalin itu kok sering atasnamakan istana apa presiden? Kapan yang ngomongnya sama dia? Iya. Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia tidak pernah tuh ada di istana. Iya. Saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Ya tidak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya tidak tahu. Oleh sebab itu tidak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang? Oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Iya. Jangan-jangan dia yang ngaku Pak, saya orang istana. Nggak tahu gitu. Saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Nggak pernah. Saya kan sangat sering di istana. Iya. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih mungkin mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada gitu. Saya live lagi ya, menarik sekali soal Ali Mokhtar Ngabalin ya, yang luar biasa memuja dan memuji Jokowi. Lebih dari ulama, puasa Daud 15 tahun terakhir. Dan Pak Mahfud dengan entengnya mengatakan, dia nggak pernah tuh lihat Ngabalin di istana. Ya cuman yang jadi masalah adalah, kok bisa ada orang yang diundang tapi dia sendiri nggak pernah ke istana. Jadi saudara sekalian, Ngabalin itu jabatan resminya pun nggak tinggi sebenarnya. Ya. Dia itu adalah cuma staf staf ahli kedeputian. Jadi dia itu pangkatnya itu di bawah deputi, bayangkan. Ini ada orang staf khusus menteri gitu ya, atau staf khusus presiden. Kalau staf khusus presiden itu eselon 2A. Staf khusus menteri eselon 2B. Deputi ya itu sorry. Kalau staf ahli presiden itu eselon 1A. Staf ahli menteri eselon 1B. Deputi itu eselon 1A. Nah, anak buah deputi ya nggak tahu eselon berapa namanya. Yang jelas tidak ada eselonisasi. Jadi pangkat Ngabalin itu juru bicara presiden mungkin dikasih juga pangkat seperti Nasbi, saya tidak tahu, kepala itu eselon 1A juga karena dia kepala badannya, walaupun badan apa nggak jelas juga ya, tetapi Badan Komunikasi Presiden. Jadi yang jadi masalah adalah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai juru bicara istana, tapi dia sendiri tidak pernah hadir dalam sidang kabinet. Kan parah jadinya. Jadi yang dia sampaikannya itu
apa gitu ya. Luar biasa. Makanya nasihat saya kepada Prabowo ya, kalau Anda mau katakanlah jubir Anda tidak membuat keruh suasana, Anda tunjuk jubir-jubir resmi. Dan jubir resmi itulah yang berhak bicara mengatasnamakan istana. Jangan Joman, ya kan? Jangan kemudian yang Budi Ari dan lain sebagainya. Karena itu seolah-olah dia mewakili istana, padahal belum tentu. Karena itu harus ditunjuk yang resmi, yang well trained, di training secara baik, punya kemampuan intelektual yang baik. Jangan kayak relawan-relawan yang nggak jelas kapasitasnya, jadi bikin malu saja ketika berdebat nggak paham ya. Nah, karena itu misalnya bidang politik, hukum, ekonomi, silakan ya, mereka yang well trained, mereka yang respected dari sisi ilmunya. Walaupun saya tahu juga orang yang punya kualifikasi tertentu biasanya malas jadi juru bicara. Tapi banyak juga sih orang yang pengen jabatan, apalagi kalau jubir itu punya uang dan fasilitas yang lumayan ya. Toh kerjanya juga nggak berat-berat amat. Paling kalau salah ngomong ditempeleng aja. Gitu aja ya. Kalau saya kan sudah bilang ya, mau jabatan apapun ya tidak akan mau. Saya sudah menyatakan itu dari awal ya. Jadi tidak mungkin saya menjadi juru bicara ya. Menteri pun saya tidak mau, apalagi juru bicara ya. Kenapa? Ya karena saya sudah mengatakan saya harus konsekuen tuh aja ya. Nah, walaupun orang mengatakan emang siapa mau merekrut, ya nggak apa-apa, GR duluan. GR duluan ya kan. Oke. Ini kita baca sedikit ya. Ngabalin, Jokowi selalu puasa Nabi Daud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ulama. Kemudian kata si Prof Mahfud, heran disebut orang istana. Mahfud MD ungkap momen Ali Ngabalin diusir saat saat Jokowi Prabowo bertemu nggak boleh ikut ya. Jadi orang seperti ini, coba kita bacakan ini ya. Suara.com, mantan Menko Polhukam Mahfud MD membongkar sosok Ali Mohtar Ngabalin karena kerap mencatut nama Presiden Jokowi saat berbicara di depan awak media massa. Justru Mahfud mengaku heran dengan ucapan Ngabalin yang sering disebut-sebut orang istana. Padahal dianggap tidak pernah terlihat berada di istana. Dia bukan orang istana, orangnya Muldoko, dia KSP ya. Cerita itu diungkap Mahfud MD dalam podcast yang tayang di akun YouTube Novel Baswedan Official beberapa waktu lalu. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini ngelihat bertemu Presiden Jokowi. Datang ke istana aja ndak sepengetahuan saya, sehingga Pak Ngabalin kok sering mengatasnamakan istana. Presiden Jokowi kapan yang ngomongnya sama dia, ujar Mahfud MD. Mahfud MD pun turut menyinggung soal Ngabalin yang sering menyampaikan isi rapat kabinet di istana. Menurutnya, jika ada sesuatu yang menyangkut pemerintah, pastinya keterangan resmi akan disampaikan oleh para menteri. Kadang-kadang dia sering menjelaskan soal hasil sidang kabinet, padahal dia tuh nggak pernah ada di istana. Saya yang paling sering ke istana kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri toh, ujar Mahfud sembari menunjuk dirinya. Meski demikian, Mahfud mengaku tidak tahu apakah Ngabalin kerap diminta ikut rapat dengan Presiden Jokowi di luar rapat kabinet menteri. Namun Mahfud memastikan jika dirinya sama sekali tidak pernah melihat keberadaan Ngabalin ketika para menteri diminta untuk menghadap Presiden Jokowi di istana. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan Presiden gitu. Ya nggak tahu ya kalau ada rapat malam. Saya nggak tahu, itu saya nggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga dan disebut orang istana? Nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Beber Mahfud. Jangan-jangan dia yang ngaku orang istana, timpal Novel Baswedan. Saya nggak tahu, saya hanya sampaikan ke Anda kenapa Pak Ngabalin selalu disebut orang oleh media orang istana. Wong saya kan sering di istana, di luar pun tidak, di dalam pun tidak, balas Mahfud. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu pun menceritakan ya momen Ngabalin diusir ketika Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo bertemu pertama kalinya, Mahfud MD menyebut jika Ngabalin dilarang ikut masuk. Malah dulu insiden yang terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama,
Kan ada Ngabalin tuh di belakang, diusir ya kan, ditutup pintunya, nggak boleh ikut gitu, ujarnya. Saya sampai sekarang bertanya, siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya dia nggak pernah ada di istana imbuhnya. Selain di istana, Mahfud juga mengaku selama menjabat sebagai Menko Polhukam, dirinya tidak pernah melihat Ngabalin di kantor kepala staf kepresidenan Muldoko. Lol. Mungkin kalau di kantornya Pak Muldoko sih iya, mungkin ya, mungkin tidak. Meskipun setiap saya ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada, ujar Mahfud. Cerita Mahfud yang membongkar sosok Ngabalin ramai disorot netizen setelah cuplikan video podcast bareng Novel Baswedan itu dibagikan akun X Bos Purwa. Pengguna X dengan nama King Purwa itu turut menyandingkan potongan video podcast Mahfud dengan video lawas Ngabalin yang mengaku kenal dekat dengan Presiden Jokowi. Skakmat ya, nggak ngakak gua, Ngabalin digebukin Prof MMD. Demikian keterangan akun tersebut dikutip suara.com pada Selasa. Skakmat, ngakak gua. Ngabalin digebukin Prof Mahfud MD. Dilihat dalam video berdurasi 35 detik yang dibagikan ulang akun tersebut, Ngabalin tampak membahas sosok Jokowi. Ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri, ujar Ngabalin. Saking mengaku kenal dekat dengan kepala negara, Ngabalin pun mengungkapkan ritual-ritual yang kerap dilakukan Presiden Jokowi termasuk soal puasa Nabi Daud. Karena saya tahu komunikasinya Presiden Jokowi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa, ujarnya. Puasa Senin, puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama, beber Ngabalin. Siapa yang mau muntah silakan ya. Ya sahabat era sekalian, jadi ya itulah yang terjadi ya. Kalau saya bikin ininya pollingnya ya mayoritas nggak percaya ya. Apakah Anda percaya omongan Ngabalin soal Jokowi? 1.600 percaya 7%, tidak percaya 93%. Jadi yang percaya ini, yang 7% ini siapa? Kemudian Ngabalin bilang air laut asin, aku tetap nggak percaya, wakakak. Kemudian banyak bohongnya karena suka disuap ya. Kemudian nggak percaya sama omongan ngibulin sama sekali sebab sering nggak BA ya, apalagi dia dikenal politikus kutu loncat. Ngapain percaya sama omongan ban serep? Oke. Saudara sekalian, this is not Ngabalin himself ya. Saya tidak ada persoalan dengan Ngabalin, tetapi yang saya bahas adalah sebuah fenomena kebijakan istana ya. Jadi yang saya kritik dari istana adalah siapa juru bicara istana tersebut. Dulu ada Fajrul Rahman resmi. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Tapi nggak mungkin Fajrul Rahman ya, kok jadi susah saya ngomongnya. Fajrul Rahman tidak mungkin kalau dia kemudian melayani semua interview ya, karena itu harus dibagi. Tiba-tiba pernah muncul Valdo Maldini ya sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara, muncul juga berdebat juga. Sekarang Valdo Maldini nyalon sebagai gubernur, itu jabatannya seperti apa? Gajinya masih nyalon sebagai wali kota atau bupati, yang jelas dia jadi calon ya. Itu bagaimana penghasilannya di istana, masih diambil atau tidak? Jadi sobat era sekalian ya, istana tidak boleh dijadikan tempat orang keluar masuk seperti toilet umum ya kan. Ngabalin juga begitu kalau tidak salah. Kemarin nyalon ya, kalau nggak salah nyalon ya, tiba-tiba balik lagi dia mengatasnamakan istana. Jadi hanya karena memuja dan memuji Jokowi, kemudian orang bisa bolak-balik seenak udelnya saja. Saya kira kalau Prabowo mau menjadi presiden yang benar, ya kalau mau yang benar ya, saya tidak tahu apakah mau jadi presiden yang benar atau enggak. Karena dia bilang mau mengejar koruptor sampai benua Antartika. Padahal di depan dia koruptor semua. Dia tinggal tunjuk aja mana di antara pejabat-pejabat yang hadir dalam pidato dia di Rapimnas Gerindra yang tidak korupsi ya. Justru kita balik, mana yang dari semua kalian ini mana yang Anda tidak pernah korupsi, mestinya dibalik. Nah, jadi nggak perlu dikejar sampai benua Antartika. Jadi kalau dia mau benar, ya dia harus tunjuk jubir-jubir yang benar. Memang benar jubir tersebut. Jadi jubir bidang ekonomi benar,
jubir bidang politik dan hukum, benar, ya kan begitu. Jubir bidang apa lagi, ya bidang ya yang besarnya kan bidang itu aja. Jadi bidang politik, hukum, bidang ekonomi. Nah yang lainnya barangkali kebijakan yang sifatnya kementerian atau badan yang bersangkutan. Nah jadi kita harus bedakan mana kebijakan presiden ya yang keluar dari presiden, mana kebijakan menteri yang keluar dari menteri, mana kebijakan yang keluar dari ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah lucu sekali. Misalnya staf khusus menteri sekretaris negara lalu berdebat atas nama presiden, kan aneh. Kalau itu mending, yang lebih kacau lagi adalah relawan mengatasnamakan kebijakan presiden. Jadi kalau mau benar tunjuk juru bicara yang resmi. Itu apa yang ingin saya sampaikan ya. Kalau ingin yang benar, jadi kita bisa rely on dengan statement dia, ya kan? Dan tidak boleh ngarang orang tersebut. Kan kalau ngabalin kan banyak ngarangnya. Kalau dia antara omongan Jokowi sama omongan dia lebih banyak omongan dia. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin presiden sendiri tidak pernah ngomong hal seperti itu, tapi dia ngomong. Itu yang jadi masalah ya. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian, kita ingin bernegara yang benar. Nah, kalau dia resmi, berbobot, enak juga kita mendebatnya. Kebijakan apa, kelemahannya apa. Kalau ngabalin, kan tidak mau berdebat substansi, yang dia perdebatkan itu adalah hal-hal yang kadang-kadang nggak penting gitu. Itu yang jadi masalah ya. Begitu. Sorry bro ngabalin ya. Ini untuk kebaikan istana. Jangan sampai kemudian istana kemudian menjadi kacau ya. Coba bayangkan sekarang komunikasi istana. Kalau kita lihat setelah misalnya orang-orang seperti Ngabalin atau siapa whoever ya menjadi juru bicara istana. Apakah kondisi istana baik dalam hal komunikasi? Enggak. Anda sekarang bicara tentang kepuasan 80% versi Kodari dan lembaga survei. Tapi coba lihat. Sekarang orang menghujat Jokowi, Mulyono, Raja Jawa itu dengan mudah sekali. Hampir semua orang. Lalu di mana 80% kepuasannya? Ya. Di mana yang Anda bilang cuma 20% saja orang-orang yang kritis itu? Ya kan? Kalau 80% itu digiring untuk puas, mungkin iya. Tapi genuine dia puas, nah itu yang jadi masalah. Gitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Saya baru sempat lagi ini setelah 2 hari ya ada pernikahan keluarga dan lain sebagainya. Abang Ngabalin bisa bangga si Ngabalin kalau kau panggil abang. Jahahaha. Bahlul dan Ngibulin sama-sama penjilat. Apapun yang diomongin Ngabalin saya nggak percaya.